Sejarah Indonesia telah menunjukkan bahwa proses disintegrasi sangat merugikan. Antara tahun 1948 sampai 1965, konflik dan pergolakan yang berlangsung di antara bangsa Indonesia bahkan bukan saja bersifat internal, melainkan juga berpotensi ikut campurnya bangsa asing pada kepentingan nasional bangsa Indonesia. Video ini akan mengupas tuntas mengenai konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, yaitu pemberontakan PRRI dan Permesta. Pemberontakan PRRI dan Permesta adalah sebuah peristiwa sejarah berupa gerakan revolusi dari golongan oposisi terhadap pemerintahan Indonesia pasca kemerdekaan. Latar belakang pemberontakan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu berdasarkan keadaan, di antaranya sebagai berikut. Latar belakang politik. Pada tahun 1950 sampai 1959 terdapat undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS. UUDS ini mengubah sistem pemerintahan di Indonesia yang sebelumnya merupakan sistem presidensial menjadi sistem parlementer, di mana sistem ini membuat seorang presiden merangkap menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Selanjutnya, latar belakang ekonomi. Yang menjadi masalah utama perekonomian pada pemberontakan PRRI adalah pembangunan yang tidak merata. Pada tahun 1950, Indonesia mengalami keadaan ekonomi yang bisa dibilang kurang baik. Hal tersebut dikarenakan adanya kesenjangan yang terjadi antara pembangunan di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Dan latar belakang militer. Ternyata terjadi pengurangan divisi pada Brigade Angkatan Darat yang ada di Sumatera. Masalah ini membuat sebagian para pejuang dan tokoh militer merasa kecewa dengan pemerintah pusat. Saya akan menyebutkan tokoh-tokoh sebagai berikut, yaitu Letnan Kolonel Ahmad Hussein, Mr. Syarifuddin Prawira Negara, Mr. Asad Datuk Budo, Maludin Simbolon. Jalannya pemberontakan. Kekecewaan terhadap pemerintah pusat diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan tuntutan pada Desember 1956 dan Februari 1957, seperti Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein, Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon, Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Berlian. Dewan-dewan tersebut bahkan kemudian mengambil alih kekuasaan pemerintah daerah di wilayahnya masing-masing. Beberapa tokoh sipil dari pusat pun mendukung mereka, bahkan bergabung ke dalamnya, seperti Syarifuddin Prawira Negara, Burhanuddin Harahap, dan Muhammad Nasir. Pemerintah pusat pun berusaha mengatasi krisis ini dengan jalan musyawarah, namun gagal. Ahmad Hussein lalu mengultimatum pemerintah pusat, menuntut agar kabinet Juanda mengundurkan diri dan menyerahkan mandatnya kepada presiden. Tuntutan tersebut jelas ditolak pemerintah pusat. Krisis ini pun akhirnya memuncak ketika pada tanggal 15 Februari 1958 Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI
di Padang, Sumatera Barat. Sebagai Perdana Menteri PRRI, ditunjuk Mr. Syarifuddin Prawira Negara. Berita proklamasi PRRI ternyata disambut dengan antusias pula oleh para tokoh masyarakat Manado, Sulawesi Utara. Kegagalan musyawarah dengan pemerintah menjadikan mereka mendukung PRRI, mendeklarasikan permesta, sekaligus memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat atau Kabinet Juanda. Reaksi pemerintah. Pemerintah pusat tanpa ragu-ragu langsung bertindak tegas. Operasi militer dilakukan untuk menindak pemberontakan yang diam-diam ternyata didukung Amerika Serikat. AS berkepentingan dengan pemberontakan ini karena kekhawatiran mereka terhadap pemerintah pusat Indonesia yang bisa saja semakin dipengaruhi komunis. Akhir dari pemberontakan PRRI terjadi karena kurangnya tenaga perlawanan dan adanya keretakan yang terjadi di kalangan PRRI. Sehingga pada tanggal 29 Mei 1961, Ahmad Hussein dan pasukannya menyerahkan diri. Dampak pemberontakan. Pemberontakan PRRI yang terjadi selama 3 tahun membawa berbagai dampak bagi kehidupan Indonesia. Di antaranya, 1. Sebanyak 22.174 jiwa menjadi korban pemberontakan dan 8.072 orang menjadi tawanan. 2. Perekonomian semakin tidak stabil. 3. Negara kekurangan bahan makanan. 4. Adanya perpecahan hubungan persaudaraan. 5. Munculnya kesadaran bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki masing-masing masalah di wilayahnya.